Halo semuanya, senang sekali bisa sharing sama Anda kali ini. Hari ini saya baru balik dari Surabaya, dari tepatnya sih Prigen, Tretes. Ya, liburan sama keluarga, itu dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kamis baru semalam baru balik. Senang banget bisa sharing sama Anda. Di sana sinyalnya jelek gitu. Balik-balik ke sini udah lagi heboh dolar ya. Nah, hari ini saya mau sharing soal dolar. Bagaimana kita menyikapi ya dolar yang naik ini. Yang pertama adalah sebenarnya begini, tetap tenang aja. Why tetap tenang? Karena kita memang nggak bisa ngontrol dolar kan. Iya kan, kita nggak bisa ngontrol dolar. Oh, siang-siang juga ada yang lihat juga ya kalau live ya. Kita tuh nggak bisa ngontrol dolar karena dolar itu kan berdasarkan supply and demand dan kondisi ekonomi ya, bukan hanya dunia. Bukan hanya Amerika sama Indonesia tapi juga dunia gitu. Dan yang kedua adalah jangan dipolitisir. Kita harus tetap tenang gitu. Yang kedua adalah jangan dipolitisir. Jangan malah membuat atau memicu kesannya orde ini salah atau presiden kita salah dan lain sebagainya. Jangan gitu ya. Karena kalau dipolitisir takutnya jadinya ini pengaruhnya di psikologi. Nah, kalau misalnya kenaikan dolar ini sudah mempengaruhi psikologis kita, wah ini krisis nih. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya bisa beneran krisis gitu. Makanya kita harus tenang, kalem. Nah, berdampak nggak sih Pak krisis ini, dolar ini? Pasti berdampak. Nah, apa sih yang berdampaknya? Yang berdampaknya adalah pertama, semua barang-barang yang impor pasti harganya naik. Ya kan, pasti harganya naik. Contohnya misalnya baju impor, tas impor gitu ya, harganya kan kalau dikursin dan pakai kursnya dolar pasti harganya naik gitu. Dan yang lebih parah sebenarnya kedelai itu ternyata kita masih impor gitu loh. Kedelai itu impor. Nah, makanya itu kemungkinan besar juga harganya naik. Tempe, tahu, kecap gitu ya, itu kemungkinan besar harganya juga naik gitu. Tapi ini so far kayaknya di pasar nggak begitu terjadi permasalahan. Nah, terus bagian kita apa nih? Solar, bensin itu kalau di yang Pertamax yang non subsidi itu udah naik. Solar tadi di Shell itu udah 11 ribuan per liter. Ya itu memang nggak disubsidi dan nggak bisa dikontrol ya gitu. Nah, bensin naik, yang lain naik nggak? Nah, ini kan bensin nasional belum naik nih, Pertamina belum naik. Tapi kalau misalnya naik ya kemungkinan besar semua jadi ikutan naik. Nah, terus gimana respon kita? Respon kita adalah yang pertama, fokus aja sama hal yang bisa kita kontrol. Jadi fokus sama hal yang bisa kita kontrol. Kita nggak bisa kontrol Amerika, kita nggak bisa kontrol Donald Trump, kita nggak bisa kontrol Pak Jokowi juga. Kita nggak bisa kontrol keuangan di dunia ini, kita nggak bisa kontrol. Nah, kita fokus sama apa yang bisa kita kontrol. Itu apa? Pengelolaan keuangan kita. Anggap ya. Nah, gimana pengelolaan keuangan kita? Yang harus kita lakukan adalah hemat sehemat-hematnya. Gitu ya. Hemat. Ya, harus hemat. Ya, bilang kanan kiri, woi hemat woi. Ya, harus hemat mulai sekarang. Ikat pinggang kalau kata Pak Dahlan Iskan. Jadi kita mesti ikat pinggang, hemat. Yang kedua adalah belilah produk-produk dalam negeri. Ya, beli produk-produk dalam negeri. Ya, yang pertama hemat, yang kedua beli produk-produk dalam negeri. Sebenarnya ini kalau mau dilihat sisi positifnya agak bagus juga. Jadinya para industri, perusahaan-perusahaan ya gitu ya, korporat besar lebih fokus lagi untuk ngambil resource-nya di dalam negeri. Bahan bakunya ambil di dalam negeri. Kenapa? Karena dari luar mahal. Sebenarnya ada untungnya juga, gitu kan. Terutama apalagi mereka yang ekspor ya, itu lebih untung lagi, gitu. Nah, jadi tapi buat kita nggak fokus sama hal itu. Kita fokus sama satu, kita fokus sama hemat, ya, hemat. Yang kedua adalah tambah penghasilan, ya, tambah penghasilan. Mau nggak mau penghasilan kita mesti nambah. Kenapa? Karena begini, nanti nilai lama tambah naik, ya, nilai-nilai barang tambah lama tambah naik. Gaji naik gak? Belum tentu. Belum tentu. Ya, ada krisis gak ada krisis. Dolar naik gak naik, tetap aja bahan-bahan itu, makanan segala macam itu pasti naik. Bener kan?
ya barang-barang makanan itu udah pasti naik, ya pengeluaran kita pasti naik. Nah pas gaji kita nggak naik, pas income kita nggak naik, nutupinnya pakai apa? Nah makanya kalau saran saya, satu, hemat, saya hemat-hematnya. Yang kedua adalah tambah penghasilan tambahan gitu, dengan cara apapun ya. Belajar jualan ya. Memang di zaman now, di zaman sekarang itu nggak bisa kayak 20-30 tahun lalu. 20-30 tahun lalu ya, kamu profesi apa? PNS. Ya, kamu profesi apa? BUMN, kerja di Telkom. Udah, stop, tok, itu tok, cukup. Sekarang enggak, ya. Bahkan kalau dulu kepala keluarga aja, laki-laki yang kerja, istri di rumah aja. Tok, cukup, gitu. Nah, sekarang enggak kan? Sekarang suami kerja, istri pun kerja. Ya, walaupun kalau di saya enggak sih. Yang kerja cuma saya. Ya, suami kerja, istri kerja. Kalau di orang lain ya, suami kerja, istri kerja. Habis itu suami kerja, istri kerja juga belum cukup. Apa? Cari penghasilan tambahan. Suami kerja, istri kerja, malamnya nge-grab, gitu kan? Atau ngapain? Nyari penghasilan tambahan yang lain. But it's okay. Ya memang dunianya sekarang dunia seperti itu. Nah makanya saran saya kepada Anda, satu, hemat, ya fokus sama hal yang bisa dikontrol. Kita bisa kontrol pengeluaran kita. Yang kedua adalah cari penghasilan tambahan. Nah makanya nih, tadi saya di Facebook baru share, di Facebook group ya, ini kan di Facebook group nih. Tadi saya baru share bahwa saya mau kasih nih sama Anda video gratis ya, bagaimana saya menghasilkan uang dari Facebook dengan modal 0 rupiah. Nggak pakai Facebook Ads ya, jadi nggak pakai modal gitu ya. Dari Facebook, jualan barang, jualan produk, jualan buku, jualan apapun, itu dengan modal 0 rupiah saya sudah menghasilkan. Dari Facebook sendiri gitu ya, saya udah berapa ratus juta, mungkin di total miliaran kali ya. Banyak banget gitu ya. Udah luar biasa banget, dan semuanya nggak pakai Facebook Ads gitu. Ya, jadi semuanya benar-benar pakai Facebook pribadi aja. Nah, saya bisa, Anda juga bisa. Banyak orang yang udah berhasil kok pakai Facebook Top. Bener-bener Facebook doang ya, nggak main di marketplace, nggak main di mana. Bahkan kemarin saya lihat ada bapak-bapak, abang-abang lah tepatnya, jualan tas KW. Ya bahkan itu sebenarnya nggak boleh tuh, jualan tas KW. Dia live jualan tas KW, laku. Live-nya di mana? Di toko dia sendiri. Dia tunjukin tasnya. Oh nih tas harganya 200.000. Ada yang nanya, bisa tawar nggak 120.000 gitu. Ya itu laku juga. Dia bukan orang terkenal juga gitu ya. Ada orang ngomong sama saya, Pak Yeskel mah enak, Pak Yeskel terkenal, penulis buku bestseller apa segala, trainer, makanya orang beli kalau bapak jualan. Saya apa? Lah itu abang-abang ya, dia jualan gak terkenal, jualan tas laku juga gitu. Nah makanya saya mau bagiin sama Anda gratis, videonya itu 49 menit. Nah nanti Anda cari aja gimana caranya. Saya share, caranya begini, Anda share postingan saya sebelumnya. Sebelum ini saya ada ngepost tentang, waduh ternyata masih ada aja orang yang belum menghasilkan dari Facebook. Saya punya video berdurasi 49 menit. Kalau sampai sore ini udah ada 25 orang yang share, saya bagi videonya. Nah ya, kalau sampai sore ini masih ada 25 orang yang share, saya bagi videonya. Sampai video ini live, itu baru 3 orang yang share. Jadi masih sisa 22 lagi. Kalau 22 orang ada yang share sampai sore ini, saya kasih videonya, saya upload videonya, itu Facebook modal 0. Itu adaptasi dari strategi rocket marketing yang dipakai di Facebook gitu. Nah kenapa saya mau sharing ini? Saya mau bantu teman-teman semua. Kenapa? Yang pertama, memang sekarang harus hemat kan. Yang kedua, mesti cari penghasilan tambahan. Nah ini Anda bisa nonton live saya, live di Facebook, iya kan? Anda bisa nonton live saya, berarti kita udah punya tools yang sama. Saya sama Anda punya tools yang sama untuk menghasilkan uang kan. Nah ya udah, saya bagiin deh videonya gratis untuk Anda. Kalau Anda praktekin, pasti omset Anda juga naik. Gitu ya. Jadi yang pertama hemat, yang kedua adalah apa? Cari penghasilan tambahan. Cari penghasilan tambahan gitu. Bahkan di sekarang ini saran saya jangan cepat-cepat dulu beli aset. Yang ketiga, jangan cepat dulu beli aset. Oh mau beli properti buat investasi dulu, nanti dulu. Oh mau main saham dulu, nanti dulu. Karena saham juga kayaknya masih agak slowly turun gitu ya. Dan properti juga masih belum jelas. Nanti tunggu titik lebih dalam lagi bahkan kadang-kadang, atau misalnya ini udah mengarahnya kemana ya. Jadi yang pertama hemat, yang kedua cari penghasilan tambahan. Kalau Anda mau video saya bagaimana saya mendapatkan Facebook modal 0,
dari Facebook, penjual melalui Facebook dengan modal nol, Anda bisa tadi ya share di status saya yang waduh ternyata masih ada aja yang belum dapat duit dari Facebook. Ada 25 orang, nanti saya share videonya di grup ini gitu. Nah terus juga yang ketiga adalah jangan cepet-cepet beli aset. Wah ini banyak nih, ada Reifa, ada Antonisian, ada Ukti, ada Heri Tim, halo. Ada Ahmad Zulkarnain, salam kenal Pak. Salam kenal juga Mas Ahmad, hadir. Reifa Ramadhani, hai Leo, hai. Ukti hadir. Wah, Herliman Zega, wah mantap. Ukti, stationery juga naik Pak, bahan baku plastik, yes. Semua, nah kita kelemahannya itu sih, bahan bakunya juga kita impor. Kayak tempe, tempe itu kayaknya makanan kampungan banget ya kan. Tapi ternyata kedelainya kita impor. Gitu. Dan wah jangan juga dalam tanda kutip nyalahin Pak Jokowi. Wah ini salahnya Pak Jokowi. Kita tempe udah impor bertahun-tahun. Gitu ya. Bukan saya pro Jokowi ya, belum tentu. Ya. Terkait dengan kalau misalnya politik juga Anda nanya sama saya, Pak Yeskel dukung siapa nih? Wah kayak tampangnya sama Pak Yeskel dukung Jokowi nih, belum tentu. Kalau Anda udah memberikan dukungan sekarang, ya sebenarnya Anda agak keliru loh. Kenapa? Karena Anda belum tahu kan programnya gimana. Ya kan, Anda kan belum tahu isinya, visi misi mereka ke depan apa, kan belum tahu kan. Ya nantilah, tunggu dulu acara debat dulu, kita lihat perkembangannya gimana, kondisi ekonomi gimana, baru nanti kita tentukan siapa yang terbaik. Jangan sekarang udah tentuin ya, nggak fair namanya. Ya kecuali Anda tim sukses ya. Kasiber, halo ya, Sevi Lavianto, Hendra Afriza, ada juga Harapan Siagan, Harapan dari Batam Pak, wih halo dari Batam. Ya saya udah lama nih nggak ke Batam, ya cuma makan sop ikannya aja, sop kepala ikan. Ya. Oke, ya jadi ada 3 tips saya menghadapi dolar yang naik. Sebenarnya ini dolar mau naik mau turun, lakuin ini, lakuin ini ya. Yang pertama adalah hemat. Ya, yang kedua adalah cari penghasilan tambahan, gitu ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah tunda dulu beli aset. Hati-hati dulu untuk mau beli aset, ya. Sampai ini keadaan ekonominya stabil, ya. Karena misalnya Anda masuk sekarang beli saham, tiba-tiba sahamnya lebih turun lagi kan rugi kan, gitu. Properti juga masih linglung lah dengan cara seperti ini, ya. Harapan dari Batam, salam bro dari Medan. Oh ya, halo bro. Ojak Martua Raja Situngkir, mantap. Nur Adi Salimun, pajak impor naik banyak, barang-barang semua naik. Yes, pajak impor naik banyak. Nah, tapi memang tadi saya mau bilang hal positifnya apa? Akhirnya korporasi, akhirnya negara jadi fokus beli produk dalam negeri, ya, gitu. Karena kalau dihitung kan tetap kursnya lebih. Karena kursnya naik lebih murah jadinya. Jadi tetap ada sisi positifnya. Jangan terlalu psikologis banget ya. Oke. Sekian dari saya ya. Saran saya, ayo hemat sehemat-hematnya. Yang kedua cari penghasilan tambahan. Kalau Anda mau dapat penghasilan tambahan, cara saya main di Facebook dengan modal nol, Anda share aja ya. Tadi yang saya bilang, share di status saya. Waduh ternyata masih ada aja yang belum main Facebook. Oke? Ya, sekian dari saya. Sukses terus untuk Anda. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bye-bye.